Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid-murid Kristus yang ada pada sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita selalu berkomitmen, berkewajiban untuk terus belajar dan terus belajar. Kita harus semakin banyak tahu tentang firman, tentang iman Kristen, sehingga level up kita semakin meningkat dari murid SD ke SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Artinya kita mencapai kedewasaan rohani, dan kedewasaan rohani kita hanya bisa terjadi karena kita memahami dan melaksanakan firman kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih pada tema besar agenda kerajaan Allah. Kita harus menghidupi hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Kita orang yang sudah percaya sungguh beriman kepada Kristus, kita menyandang dua status sebagai warga negara. Kita adalah warga negara Republik Indonesia, tapi ketika kita percaya sungguh beriman kepada Kristus, kita juga adalah warga negara dari kerajaan Allah. Sudah barang tentu sebagai warga-warga kerajaan Allah, kita harus berpola hidup di suatu kerajaan Allah ini. Pasti beda pola hidupnya dan cara hidupnya. Pasti berbeda dengan kerajaan dunia ini. Nah, kita bicara agenda kerajaan Allah. Ada agenda secara pribadi, oknum-oknum, warga-warga dari kerajaan Allah. Ada agenda menyangkut keluarga, menyangkut gereja, menyangkut masyarakat. Kita masih pada agenda kerajaan Allah secara person, secara pribadi. Berdasarkan Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 khotbah Kristus di atas bukit. Kita sudah belajar agenda kerajaan Allah secara pribadi, yaitu yang pertama mengenai karakter warga kerajaan Allah. Yang kedua, kita sudah belajar pengaruh warga kerajaan Allah. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai moralitas warga kerajaan Allah. Yang keempat, kita sudah belajar juga mengenai kesalehan hidup warga kerajaan Allah. Dan yang kelima, hari ini kita belajar mengenai ambisi warga kerajaan Allah. Kerinduan yang kuat, kerinduan yang dalam, cita-cita yang terdalam bagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita akan melihat berdasarkan Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Di mana di situ kita akan melihat bahwa harusnya yang menjadi curiosity kita, kerinduan kita, rasa ingin tahu kita yang paling dalam, ambisi, saya menyebut ini sebagai ambisi warga kerajaan Allah, bukan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, bukan hal-hal yang bersifat materi. Karena itu suatu waktu akan habis, suatu waktu itu akan lenyap, suatu waktu itu akan hilang. Karena itu ambisi kita justru kepada hal-hal yang bukan bersifat duniawi atau hal-hal yang bersifat materi. Justru kita harus punya ambisi, berdaya upaya bagaimana melebarkan kerajaan Allah dan kebenarannya, bagaimana meluaskan kerajaan Allah ini harus menjadi ambisi kita yang paling dalam hidup kita. Atau lebih sederhananya, ambisi warga kerajaan Allah adalah
untuk kemuliaan Sang Raja kita namanya Yesus Kristus. Itu ambisi terdalam. Sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita skedulkan, hanya ada satu gawang tujuannya. Supaya ini mendatangkan kemuliaan bagi Sang Raja kita, namanya Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Untuk Kristus saja segala kemuliaan. Dan supaya Raja kita dimuliakan, maka sebagai agen-agen dari kerajaan, kita harus berdaya upaya meluaskan influence kita, pengaruh kita sebagai warga kerajaan Allah untuk kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah itu menguasai di mana kita berada. Nah, dalam hubungan dengan ambisi itu, kita diajar oleh firman Allah mengenai hal mengumpulkan harta. Jelas itu dalam pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bagi kita sebagai warga kerajaan Allah, ada suatu larangan, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Atau dengan kata lain, kenapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Karena harta di bumi itu sifatnya temporal saja. Sifatnya hanya sementara saja. Dan itu suatu waktu akan hilang. Yang mungkin perlu kita melihat di sini kata mengumpulkan. Janganlah mengumpulkan. Kata mengumpulkan di sini dari kata thesaurisete, yang merupakan kata kerja orang kedua jamak dalam tenses present aktif. Dalam gramatika tata bahasa Yunani, kalau itu present aktif itu tekanan kepada sesuatu yang kontinu atau terus menerus. Sehingga janganlah mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu terus menerus. Atau bisa juga diartikan janganlah kamu fokus terus menerus mengumpulkan harta di bumi. Jadi ayat ini memberi tekanan bahwa sebenarnya bukan kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi. Tapi jangan terlalu ngotot, jangan terlalu fokus hidup itu hanya mengumpulkan harta di bumi. Karena sifat kontinunya disitulah saya mencoba memahami bahwa yang dilarang itu karena kita terlalu fokus mengumpulkan harta di bumi. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, bukan itu fokus utama kita yang terus-menerus kita kejar. Bukan itu yang ambisi utama kita sebagai warga kerajaan Allah. Lalu apa yang harus jadi ambisi kita? Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kenapa? Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa kita harus mengumpulkan harta di sorga? Karena harta di sorga itu kekal.
Tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang bisa mencuri atau merusaknya. Nilai, kualitas harta di sorga itu sifatnya abadi. Kalau harta di bumi temporal dan bisa hilang lenyap. Nah, kembali lagi di kata mengumpulkan. Kata mengumpulkan di sini dari kata thesaurisete. Ini adalah kata kerja bentuk imperatif. Dalam tata bahasa Yunani, imperatif itu suatu perintah. Kalau yang tadi larangan, ini perintah. Dalam tenses present aktif, tekanan kepada sesuatu yang kontinu, sesuatu yang terus-menerus. Sehingga kumpulkanlah. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, artinya bahwa fokuskanlah secara terus-menerus. Prioritaskan, utamakan Anda mencari harta surga. Itu harus menjadi ambisi utama kita. Itu harus menjadi kerinduan utama kita sebagai warga kerajaan Allah. Karena harta surga itu bernilai kekekalan. Dan tidak ada yang bisa merusakkannya dan menghilangkannya. Jadi ambisi warga kerajaan Allah dengan yang bukan kerajaan Allah pasti berbeda. Nah, ini yang harus menjadi perjuangan kita sebagai warga-warga kerajaan Allah. Untuk kita lebih memusatkan perhatian kita. Untuk kita lebih mengkonsentrasikan sepenuhnya harta surga itu dalam hidup kita dan bukan harta di dunia ataupun harta di bumi ini. Itu ambisi kita. Itu kerinduan kita yang harus terus menyala-nyala, terus menggebu-gebu sebagai warga kerajaan Allah untuk kita mengumpulkan harta di sorga. Terus ada setidaknya dua alasan mengapa kita harus mengumpulkan harta di sorga. Dalam ayat 20 bagian B, harta di surga karena tidak merusakkannya, karena itu harta yang bersifat kekal. Mengapa kekal? Karena kangat dan karat tidak merusakkannya, sehingga itu akan permanen. Alasan yang kedua, kenapa kita harus lebih fokus mengutamakan mengumpulkan harta di surga? Karena harta menentukan hati. Dalam ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, maka di situ juga hatimu. Kalau hartamu ke kerajaan Allah, berarti hatimu di kerajaan Allah. Kalau harta kita dipakai untuk perluasan kerajaannya, diperluasan untuk gerejanya, perluasan untuk Injil kerajaan Allah. Kalau harta Anda ke situ, berarti tanda hati Anda di situ. Tapi kalau harta Anda tidak kepada kerajaannya, tidak kepada perluasannya, tidak kepada pemberitaan Injilnya, tidak kepada pekerjaannya, tidak kepada gerejanya, berarti hati kita tidak kepada Tuhan. Jadi menilai hati seseorang itu bukan dilihat dari aktivitas dia melayani, terlibat dalam pelayanan, tapi lebih dilihat dari hartanya itu kemana. Fokus utama hartanya dia itu kemana. Jadi
Itu alasan kenapa kita harus mengumpulkan harta di surga, karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau harta kita di surga, berarti hati kita juga di surga. Kalau harta kita ke dunia, berarti hati kita juga ke dunia. Terus di situ diberi gambaran ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita baik, terang seluruh tubuh kita. Kalau harta kita kepada dunia, maka hati kita kepada dunia berarti itu gelap. Ibarat mata gelap. Tapi kalau harta kita untuk perluasan kerajaannya, harta kita harta sorgawi, maka hati kita di situ, maka teranglah hati kita. Itu berarti bahwa di sini suatu gambaran mata, betapa pentingnya mata karena pelita adalah tubuh. Demikian juga hati adalah pelita bagi spiritualitas kita. Hati. Kalau mata pelita untuk tubuh jasmani kita, hati adalah pelita untuk rohani kita. Kan kita manusia ada jasmani, ada rohani. Mata adalah pelita untuk jasmani. Rohani adalah, hati adalah pelita untuk rohani kita. Jadi betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mengumpulkan harta di surga. Ayat-ayat ini tidak bicara mengumpulkan harta di surga itu seperti apa. Model apa harta di surga itu yang harus saya kumpulkan. Kalau mengumpulkan uang, mengumpulkan harta di dunia itu kan sesuatu yang konkret. Gampang dilihat, gampang dinilai. Tapi mengumpulkan harta di surga itu seperti apa? Itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak. Tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur. Kalau kita belajar Efesus, di situ kita belajar mengenai berkat-berkat rohani. Dan saya percaya itu juga adalah harta surgawi yang harus kita kumpulkan, yang harus kita usahakan untuk kita memperolehnya. Itu ambisi kita yang pertama sebagai warga kerajaan Allah. Kita berambisi lebih memfokuskan mengumpulkan harta di sorga. Bukan tidak boleh mengumpulkan harta di bumi, tapi lebih fokus, lebih berambisi kepada harta surgawi. Karena itu sangat menentukan kehidupan kita. Yang kedua, yang menjadi ambisi kita dalam pasal 6 ayat 25 sampai 34. Khusus ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus menyampaikan ini dalam konteks bicara kekhawatiran. Sebelum dia berbicara kekhawatiran, setelah menjelaskan mengumpulkan harta, di situ Yesus juga memberikan alasan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita tidak bisa berambisi mengumpulkan harta surga,
tapi juga bersamaannya kita berambisi mengumpulkan harta duniawi, harta di bumi. Tidak bisa. Kita hanya bisa memutuskan salah satu saja. Karena apa yang menjadi ambisi kita itu akan menentukan kepada siapa kita mengabdi. Kalau ambisi kita kepada harta duniawi, harta di bumi, maka kita akan mengabdi kepada mahmon, kepada kekayaan. Tapi kalau ambisi yang utama kita adalah untuk harta sorga, kekayaan di sorga, maka kita akan mengabdi kepada Allah. Nah, dalam mengabdi kepada Allah itu, Kristus memberi jaminan. Kita tidak boleh khawatir. Sebelum kita bahas soal kekhawatiran itu, saya langsung lompat ke ayat 33. Tetapi kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Mammon, kepada Allah. Tapi kalau kita mengabdi kepada Allah, jangan khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini ambisi kita yang kedua. Ini fokus kita yang kedua. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah yang pertama. Yesus selalu mau berkata, sebelum kamu cari yang lain, cari yang ini dulu. Prioritaskan yang ini dulu. Apa yang harus kita cari dahulu? Apa yang harus jadi ambisi kita? Cari dahulu kerajaan Allah. Dapatkan dahulu kerajaan Allah itu. Dapatkan dahulu Anda jadi warga kerajaan Allah itu. Dan kebenarannya. Jadi jangan hanya mendapatkan kerajaan itu, jangan hanya memasuki kerajaan itu, jangan hanya menjadi warga kerajaan Allah itu, tetapi bagaimana kebenaran itu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita membiaskannya kepada orang lain sehingga kebenaran itu mewarnai kehidupan kita. Itu cari dahulu. Kalau kita sudah cari dahulu ini, kerajaan Allah dan kebenarannya, Yesus menggaransi, jangan khawatir. Jadi ini ambisi kita yang kedua sebagai warga kerajaan Allah, kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Kita jadi warga kerajaan Allah, oke, sudah baik, puji Tuhan. Tapi sekarang adalah kebenarannya. Memahami kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah, memahami aturan-aturan lain dalam kerajaan Allah, memahami agenda-agenda dalam kerajaan Allah, itu kebenaran. Kita harus paham dulu. Setelah kita memahami, kita sudah mengerti aturan mainnya, undang-undang dalam kerajaan Allah, agenda kerajaan Allah secara pribadi, agenda kerajaan Allah dalam keluarga, agenda kerajaan Allah dalam gereja, dalam masyarakat, kita sudah pahami. Tapi tidak berhenti di situ. Kita mulai coba menghidupinya secara pribadi. Kita mulai coba mengikuti agenda itu. Melaksanakan agenda kerajaan Allah, itu kebenarannya. Setelah kita mulai menghidupinya, menjadi gaya hidup kita, kebenaran kerajaan Allah, menjadi style life hidup kita, kita mulai belajar membagikannya kepada orang lain. Menyampaikannya juga kepada orang lain. Supaya orang lain yang belum jadi warga kerajaan Allah, bisa masuk dalam kerajaan Allah. Berarti kita harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Kalau yang sudah masuk, tapi sepertinya belum mengikuti standar SOP dalam kerajaan Allah, standar operasional prosedur kerajaan Allah, agenda kerajaan Allah. Kita mulai belajar membimbingnya, menasihatinya. Kepada orang-orang yang belum jadi warga kerajaan Allah dan hidup tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Kita mulai membimbingnya, memberitakan Injil supaya jadi warga dan hidup sesuai dengan
agenda kerajaan Allah. Itu yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hanya kerajaan yang dicari, kebenarannya juga. Nah, karena itu memahami firman. Karena kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman. Karena firman adalah kebenaran. Nah, memahami kebenaran firman itu penting sebagai warga kerajaan Allah. Supaya kita mulai belajar menjalani hidup dalam standar kerajaan Allah sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Kalau kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah, maka Yesus menjamin ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di situ ada beberapa alasan yang diberikan oleh Yesus kenapa kita tidak boleh khawatir. Setelah kita sudah jadi warga kerajaan Allah, kita sudah menghidupi kebenaran, memahami kebenaran dan menghidupinya. Raja dalam kerajaan bertanggung jawab memelihara warganya. Kalau raja pemerintah dalam kerajaan Allah lihat rakyatnya sedang dalam keadaan lapar, pasti diusahakan. Dalam keadaan sakit pasti dirawat. Karena itu tanggung jawab pemerintahan dalam kerajaan Allah. Dan saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab penuh untuk hidup kita. Kalau kita warga negara Republik Indonesia, kita ada di suatu negara tertentu, ada dubes, ada duta besar, perpanjangan tangan pemerintah kita di suatu negara, sebut saja di Amerika. Kalau ada rakyat kita yang bermasalah di sana, otomatis pemerintah harus turun tangan, karena itu kewajiban pemerintah. Tapi bisa jadi pemerintah juga bisa lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Tapi saya percaya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak lalai dan tidak akan pernah lalai mengurusi, merawat, menjaga, melindungi, memberi makan, memberi kesembuhan kepada para warga-warganya. Apalagi kalau warga-warganya hidup untuk kepentingannya. Tidak mungkin dibiarkan dan tidak mungkin ditinggalkan. Ada beberapa alasan kenapa tidak boleh khawatir ayat 25b, karena hidup lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Bukankah hidup itu lebih penting? Hidup di situ kita bernafas. Kita masih bernafas itu lebih penting dari yang kita khawatirkan. Yang penting saja masih diberikan, apalagi yang tidak penting. Pasti diberi. Yang utama saja bernafas itu lebih utama, lebih penting. Bernafas saja Tuhan masih beri, apalagi hal yang kita khawatirkan pasti diberikan juga. Jadi kita tidak perlu khawatir karena hidup itu lebih penting. Alasan kedua dalam ayat 26, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Alasan kedua, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Burung-burung yang tidak berharga saja dipelihara oleh Bapa kita di sorga sampai tidak ada satupun yang jatuh, mati, tanpa izin, tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau yang tidak berharga saja dilindungi, dipelihara, dirawat, apalagi kita manusia yang berharga. Dan lebih lagi kita sudah dibayar dengan harga yang mahal di Bukit Golgota. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah yang tak bercacat. Sangat berharga, sangat spesial. Dan kalau spesial tidak mungkin dibiarkan, tidak mungkin ditinggalkan. Raja kita sangat bertanggung jawab untuk hidup kita.
Yang alasan ketiga, kenapa tidak boleh khawatir? Karena khawatir tidak ada gunanya. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Kalau khawatir kita bisa menambah usia kita, mari kita khawatir rame-rame. Tapi tidak ada guna, tidak ada arti. Jadi khawatir itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan, itu lebih penting. Jadi kita belajar sebagai warga kerajaan Allah untuk kita tidak perlu khawatir karena raja kita bertanggung jawab untuk kita sebagai warga negaranya, sebagai umat dalam hidup kita. Jadi ada dua ambisi kita sebagai warga kerajaan Allah. Ambisi untuk mengumpulkan harta di sorga. Ambisi kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu harus menjadi ambisi kita, menjadi perjuangan hidup kita, menjadi fokus utama yang terus-menerus kita usahakan, terus-menerus kita kejar. Sehingga ini menjadi ambisi warga kerajaan Allah. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan agenda kerajaan Allah. Demikian materi ambisi warga kerajaan Allah dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Nantikan materi-materi berikutnya di hal yang perlu Anda tahu. Dan pastikan Anda terus mengikuti seri ini. Sehingga itu akan memperkaya pemahaman kita sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga kita jadi warga negara dari kerajaan Allah yang baik, yang berguna bagi kerajaannya. Tapi juga dalam kapasitas sebagai murid Kristus. Kita terus belajar dan belajar sehingga kita selalu level up ke SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kedewasaan rohani. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.